Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la yashba'u, min dawatin la yustajabu lah. Alhamdulillah, anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan materi kita pada pelajaran akidah kelas 6. Terakhir kita belajar tentang penyebab hasad, penyebab hasad. Saya ingat Ustaz, penyebab hasad terakhir. Betul ya, ini penyebab hasad. Baik. Berarti sekarang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah halaman 33. Baik, agar tidak panjang videonya kita lanjutkan atau kita langsung saja. Pelajaran ke-8, bismillahirrahmanirrahim, judulnya adalah Tauhid Uluhiyah. Kita tahu Tauhid dibagi menjadi 3 macam, Ada yang kita kenal dengan Tauhid Rububiyah, Sudah kita pelajari Tauhid Rububiyah, yaitu meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb alam semesta. Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang menghidupkan, mematikan, hanya Allah semata, dan ini adalah tauhid rububiyah. Ada juga bagian yang kedua, tauhid atau macam yang kedua, tauhid uluhiyah, yang akan kita pelajari. Dan nanti akan ada bab tersendiri, tauhid asma wa sifat. Jadi ada 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah sudah kita bahas, sekarang tauhid uluhiyah. Nanti insya Allah kita tauhid asma wa sifat. Baik, apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal uluhiyahnya. Uluhiyah sendiri berasal dari kata al-ilah, yang artinya al-ma'bud, atau dalam bahasa kita Indonesia yang diibadahi. Jadi maksudnya dengan demikian tauhid uluhiyah berarti mentauhidkan Allah dalam seluruh bentuk peribadahan, yaitu dengan hanya beribadah kepada Allah semata. Ringkasnya adalah tauhid uluhiyah adalah beribadah hanya kepada Allah, semua ibadah. Salat kita, sembelihan kita, seluruh ibadah yang kita lakukan wajib kita peruntukkan untuk Allah semata. Ini yang disebut tauhid uluhiyah. Saya ulangi. Apa itu tauhid uluhiyah? Beribadah hanya kepada Allah. Ini bahasa yang biar kalian mudah hafal, Dalam bahasa Arab, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Atau dalam bahasa kalian biar sederhana, beribadah hanya kepada Allah. Ingat tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah. Apa itu ibadah? Biar kalian tahu apa sih ibadah itu. Baik, ibadah artinya ketaatan yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan sepenuhnya. Namanya ibadah adalah ketaatan yang disertai kecintaan dan ketundukan sepenuhnya. Ibadah sebenarnya memiliki makna yang luas. Ia tidak hanya terbatas pada sholat, haji, puasa. Ibadah banyak. Kita ngaji, kita belajar nih, Ustaz pun rekaman di sini dengan niat ibadah supaya ilmu yang disampaikan Ustaz sampai kalian bisa diamalkan kalian dan bisa dapat pahala dari situ. Ini ibadah, harus murni karena Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, Jadi ibadah itu ringkasnya gini. Kalau kalian ingat tausiah Ustaz setiap Kamis tuh, Ustaz pernah sampaikan kalian ibadah adalah segala sesuatu, baik perbuatan ataupun ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Segala ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu dinamakan ibadah. Apapun
Kalau dia nggak dicintai dan nggak diridhoi Allah, bukan ibadah. Mencuri tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah, walaupun hasil curiannya buat sedekah ke masjid. Ibadah tidak? Bukan. Kenapa? Karena mencuri tidak masuk kategori ibadah. Paham? Ya. Baik. Ibadah yang paling pokok ialah mentauhidkan Allah dan melaksanakan semua rukun agama yang meliputi iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, berdoa, berserah diri, khusyuk, bertaubat, memohon pertolongan, perlindungan, menyembelih hewan, dan semua itu termasuk ibadah. Begitu pula berbakti kepada orang tua, guru dalam hal yang dicintai dan diridhai Allah. Membaca Al-Quran, berbagi dengan fakir miskin, mencintai sama muslim, jujur, sopan, ya, termasuk dalam pengertian ibadah. Intinya seluruh kebaikan yang ada dalam agama Islam itu wajib kita niatkan hanya untuk Allah semata. Bahkan makan, minum, tidur pun bisa bernilai ibadah jika diniatkan agar badan kuat dan segar untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Contoh, ya, kalian mau tidur, tapi sebelum tidur kalian seperti biasa wudu, baca doa dan sebagainya. Dan sebelum tidur kalian niat, ya, semoga saya bisa bangun malam untuk sholat tahajud, atau saya tidur agar sholat subuh saya tidak terlambat ke masjid kalau yang laki-laki. Niat-niat tersebut itu mengandung ibadah. Jadi tidurnya kalian tadi, begitu kalian tidur itu sudah termasuk ibadah. Kenapa? Karena meniatkan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Atau niat ibadah supaya sholat subuhnya nggak ngantuk saya tidur, atau saya makan supaya saya bisa ngaji dengan kuat, bisa banyak ngajinya. Nah, ini pun termasuk ibadah. Baik. B. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah, ya, kepada Allah saja. Jadi Allah nggak menciptakan kita untuk makan dan tidur saja, untuk main-main, apalagi main game, ya, tapi untuk beribadah hanya kepada Allah. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ibadah ini adalah untuk kepentingan hamba, bukan untuk kepentingan Allah. Sebab Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan ibadah kita. Kalaupun kita nggak ibadah, Allah nggak akan rugi sama sekali. Ya, Allah nggak butuh sama sekali dengan kita. Ya, kita butuh ke Allah, kita butuh tempat tinggal di bumi ini. Bumi ini milik Allah, bukan kita yang bikin. Kita pun butuh menghirup oksigen. Kita pun nggak bisa bikin oksigen, tapi Allah bikin oksigen. Kita semua butuh. Ya, kita butuh jantung kita nih, yang kalau berhenti mungkin 1 menit saja kita sudah mati. Siapa yang bikin jantung kita? Allah. Buktinya kita nggak bisa bikin tuh, ya. Kalau ada orang yang qadarullah diberi sakit jantung, misalkan, terus jantungnya sampai bermasalah, apa dia bisa mengganti jantungnya sendiri? Nggak bisa, ya. Kalaupun ada yang mendonorkan, tetap orangnya juga ciptaan Allah, ya. Jadi semuanya butuh kepada Allah. Allah maha kaya, tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak akan rugi dan keagungannya tidak akan berkurang sedikit pun. Justru sebaliknya, manusialah yang pasti akan merugi di dunia dan di akhirat apabila mereka beribadah kepada selain Allah. Jika hati seorang telah merasakan manisnya ibadah, niscaya dia akan mengetahui bahwa tidak ada yang lebih nikmat dan lebih daripada ibadah tersebut. Baik. Di sini ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini nanti kalian hafalkan, ya. Nanti start Ustaz. Pendek kok ayatnya. Nanti evaluasinya seperti biasa. Ya sudah, gini, nanti yang distorkan ke Ustadz hafalan ayatnya saja, nanti evaluasinya tetap kalian isi tapi nggak usah distorkan ke Ustadz. Ya, Ustadz ulangi, tugasnya adalah
hafalkan halaman 35 nih, ayat Al-Baqarah ayat 21. Evaluasi tetap kalian kerjakan sebagai bentuk latihan kalian, tapi nggak perlu dikirim ke Ustadz. Untuk evaluasi yang dikirim ke Ustadz adalah rekaman dari ayat Al-Baqarah ayat 21. Baik, Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.